Sini Mas David. Masih. Sabar. Aku Mas David nih kamu. Mas David itu. Iya, gantian. Sedih. Udah beres.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul lagi di edukasi perkanan pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita awali dengan bacaan tilawah yang akan disampaikan oleh Mas Nana. Quran Surat Al-Isra ayat 41 sampai 30. Waktu yang tepat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Marilah kita membaca tilawah bersama bergantian dari surat Al-Isra ayat 41 sampai 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Law kana ma'ahu ma'alihatun kama yaquluna idzal labtaghaw ila dhil arsy sabila. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtaghaw ila dhil arsy sabila. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulun kabira. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa ma fihin. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Innahu kana haliman ghafura. Innahu kana haliman ghafura. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذَا يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى
مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتنا إنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا قل كونوا حجارة أو حديدا صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق ونبي الكريم آمين يا رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas tilawahnya. Sekarang kita lanjut dengan pembacaan terjemahan arti yang akan dibacakan oleh Mas Nasruddin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya membacakan terjemahan dari surat Al-Isra dari ayat 1 sampai 50. Sesungguhnya telah kami jelaskan berulang-ulang dalam peringatan dalam Al-Quran ini agar mereka selalu ingat. Akan tetapi peringatan itu tidak menambah apapun kepada mereka kecuali makin lari dari kebenaran. Katakanlah Nabi Muhammad, seandainya ada Tuhan-Tuhan lain di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, saya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan pemilik arsy. Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang agung. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya senantiasa bertasbih kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun kecuali senantiasa bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia maha penyantun lagi maha pengampun. Ayat 45. Apabila engkau Nabi Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu tabir yang tertutup antara engkau dan orang-orang yang beriman pada kehidupan akhirat. Kami jadikan di atas hati mereka penutup-penutup sesuai dengan kehendak dan sikap mereka, sehingga mereka tidak memahaminya, dan di telinga mereka ada penyumbat. Apabila engkau menyebut nama Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang melarikan diri karena benci. Kami lebih tahu bagaimana sikap mereka mendengarkan Al-Quran saat mereka mendengarkan engkau Nabi Muhammad dan berbisik-bisik sesama mereka ketika orang-orang zalim itu berkata, kamu tidak mengikuti siapapun kecuali seorang laki-laki yang kena sihir. Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan yang buruk tentang engkau. Maka sesatlah mereka sehingga tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu. Mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang-tulang dan kepingan-kepingan yang berserakan, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Katakanlah, jadilah kamu batu atau besi. Terima kasih. Itu terjemahan ayat dari ayat 41 sampai 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Nasruddin atas pembacaan terjemahannya. Sekarang kita melangkah ke acara utama, yaitu penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Pak Wahid, Pak Sudman. Bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita limpahan rahmatnya serta karunia-Nya kepada kita semua. Sampai hari ini kita masih diberi kesehatan untuk kesempatan untuk berkumpul di rutinitas kita di hari Jumat, yaitu edukasi pekanan atau ngaji bareng, yang mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua, kemudian memberikan kemudahan dalam melakukan kebaikan-kebaikan di jalannya. Amin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita diberi istiqomah di jalannya, yang mudah-mudahan nanti kita tercatat sebagai umatnya dan nanti mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin. Alhamdulillah, kemarin kita sudah mempelajari adab sebelum membaca Al-Quran, kemudian adab ketika membaca Al-Quran. Ya, di sini lanjutannya syarat agar memperoleh manfaat dari Al-Quran. Ya. Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi manusia. Jadi Al-Quran itu petunjuk hidup bagi manusia. Kalau Al-Quran itu petunjuk, maka kita harus membaca, mempelajari, mengamalkan isi-isinya. Seperti itu. Karena di sini sebutkan Al-Quran adalah petunjuk bagi hidup bagi manusia. Namun tidak semua orang mendapatkan manfaat yang sama, karena ya interaksi kita dengan Al-Quran juga berbeda-beda setiap orang. Tidak semua orang mendapat manfaat yang sama dari Al-Quran. Agar Al-Quran dapat memberi pengaruh dan perubahan dalam hidup, diperlukan beberapa syarat dan adab dalam berinteraksi dengannya, dengan Al-Quran maksudnya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9 yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Jadi Al-Quran itu petunjuk. Yang pertama, menjaga adab terhadap Al-Quran. Kemarin adab sebelum membaca, adab ketika membaca Al-Quran. Ini adab, menjaga adab terhadap Al-Quran dalam bentuk-bentuknya. Yang pertama, husnun nihayah, memiliki niat yang ikhlas karena Allah ketika membaca dan mempelajari, atau memiliki niat yang ikhlas karena Allah ya ketika membaca dan mempelajari Al-Quran, dan niatnya benar-benar ikhlas, tulus ikhlas karena Allah ya, mengharap petunjuk dari Allah, memiliki niat yang ikhlas karena Allah ketika membaca dan mempelajari Al-Quran. Kemudian taharatul qalb wal jasad, menjaga kebersihan hati dari penyakit hati dan menjaga kesucian badan ya. Menjaga adab terhadap Al-Quran ya. Jadi ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran ya, adabnya ya berwudu dulu gitu. Kemudian niatnya yang baik ya. Tulus ikhlas karena Allah, tidak karena di sanjung-sanjung lain nih. Jadi mocone pas enek si A ya, pas ndak enek ndak moco ya, dan lain sebagainya. Kemudian tafrihun nafs min syawaghilihi,
mengosongkan pikiran dari kesibukan yang mengganggu konsentrasi. Kalau kita menjaga adab Al-Quran ketika berinteraksi dengan Al-Quran, kita mengosongkan pikiran dari kesibukan yang mengganggu konsentrasi. Jadi ketika kita karena Al-Quran itu petunjuk, ketika kita mempelajarinya di situ ya harus fokus pada Al-Quran tersebut. Kemudian khudrul fikri ma'al Quran, menghadirkan pikiran dan perhatian penuh saat membaca Al-Quran. Kalau itu dilakukan, manfaatnya itu dapat membantu memahami makna ayat. Jadi benar-benar untuk belajar Al-Quran, mempelajari isi-isinya, karena Al-Quran itu sebagai dari petunjuk, bagian dari petunjuk. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Kemudian manfaatnya menumbuhkan kekhusyukan. Ketika itu dilakukan, maka kita semakin khusyuk dengan Al-Quran. Manfaat berikutnya membuka pintu hidayah. Dengan kita menjaga adab terhadap Al-Quran ini, itu manfaatnya membantu memahami makna ayat, menumbuhkan kekhusyukan, membuka pintu hidayah. Kemudian syarat agar memperoleh manfaat dari Al-Quran selain menjaga adab tadi, itu talaki dengan benar, cara menerima Al-Quran yang benar, ya, dengan hati yang khusyuk, ya. Tadi ikhlas, sekarang khusyuk. Khusyuk sama dengan yang tadi, menjaga kebersihan hati, tidak ditraksi hal-hal lain. Kemudian dengan pengagungan, ya, dengan pengagungan, karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Kemudian dengan kesiapan untuk melaksanakan, dengan kesiapan untuk melaksanakan. Jadi cara menerima Al-Quran dengan benar itu ya ketika kita mempelajari juga diamalkan. Di sini kesiapan untuk melaksanakan. Kemudian meyakini bahwa Al-Quran adalah petunjuk dari Allah SWT. Poin pentingnya, jangan hanya membaca Al-Quran sebagai rutinitas, tapi sebagai petunjuk hidup yang harus dipatuhi. Ya, kemarin kita juga sudah belajar, ternyata selama ini kita membaca Al-Quran sebagai rutinitas, belum sampai ke arti-artinya, apalagi mempelajari intinya, ya, seperti itu. Jadi di sini kalau kita ingin memperoleh manfaat dari Al-Quran, maka adab dan juga talakinya itu juga dengan benar, mempelajari, mengamalkan, ya, itu. Dan itu kalau tidak dirutinkan, ya sulit. Ini siapa yang sudah rutin istilahnya membaca Al-Quran, mempelajari isinya, dan mengamalkan? Mas Nanang, alhamdulillah.
Nah, Gitu ya. Jadi kita juga berusaha untuk membaca, mempelajari dan mengamalkan. Kemudian syarat agar kita mendapatkan manfaat dari Al-Quran yaitu berorientasi pada tujuan-tujuan utama Al-Quran. Tujuan utama Al-Quran yang pertama membentuk kepribadian Muslim. Jadi kita sebagai umat Muslim, ya, di dalam Al-Quran itu banyak kisah, contoh, arahan, larangan, itu lengkap di situ. Kalau kita mengacu pada Al-Quran, maka kepribadian Muslim kita akan terbentuk. Makanya ketika kita beramal, melakukan suatu kebaikan, itu biasanya di dalam Al-Quran itu ada ketentuannya apa tidak, kemudian di hadis yang dicontohkan oleh Rasulullah itu ada atau tidak, seperti itu. Kemudian memimpin kehidupan manusia. Jadi ketika kita mempelajari Al-Quran, berorientasi pada tujuan-tujuan utama Al-Quran, itu bisa menjadi atau memimpin kehidupan manusia. Karena di dalam Al-Quran itu juga banyak kisah-kisah pemimpin-pemimpin terdahulu yang sukses mengatur strategi perang, juga ada di dalamnya. Kemudian membentuk masyarakat Islam. Ketika membaca Al-Quran, fokuslah pada pesan perubahan yang ingin dibangun Allah dalam diri manusia. Itu berorientasi pada tujuan-tujuan utama Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran tujuannya sudah jelas, ya. Membentuk kepribadian Muslim, memimpin kehidupan manusia, membentuk masyarakat Islam. Kemudian syarat agar memperoleh manfaat dari Al-Quran, mencontoh para sahabat dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Mencontoh para sahabat dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Para sahabat Rasulullah SAW memiliki cara terbaik dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, pandangan menyeluruh. Mereka memahami Al-Quran secara utuh, bukan sepotong-potong. Nah, kemarin kita juga sudah belajar kalau membaca Al-Quran itu dari awal, kemudian dilanjutkan berikutnya. Jadi ketika kita tilawah, kalau bisa ya jangan potong-potongan. Misalnya sekarang ayat Al-Baqarah, besok Anas, atau besoknya lagi Yasin, besoknya lagi. Jadi nggak runtut gitu loh. Kalau di sini diajarkan untuk runtut gitu. Jadi nanti setiap khatam doa khatim Al-Quran, ya. Kemudian kembali ke depan lagi. Dan tidak hanya membaca tulisannya saja, tapi juga arti-artinya juga. Seperti itu. Mereka memahami Al-Quran secara utuh, bukan sepotong-sepotong. Kemudian membersihkan pikiran dari pemahaman yang salah, menerima Al-Quran dengan hati terbuka tanpa prasangka. Jadi yang di dalam Al-Quran pasti benarnya, tidak ada prasangka yang tidak, pasti benarnya. Kemudian memahami bahasa Arab dengan baik,
karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Ya, kita sebagai orang Indonesia, ya, kalau ya untungnya ada terjemahan. Kalau tidak ada terjemahan, bagaimana kita bisa memahami kalau kita tidak memahami bahasa Arab dengan baik seperti itu. Ya, alhamdulillah di era sekarang ini dimudahkan karena banyak terjemahan gitu ya. Kalau dulu kalau ingin memahami Al-Quran ya harus fasih dalam bahasa Arab ya, maksudnya mengetahui atau memahami bahasa Arab supaya bisa memahami isi dari Al-Quran. Kalau sekarang banyak terjemahan, kita tinggal membacanya. Kemudian meyakini setiap ayat ditunjukkan kepadanya. Jadi Al-Quran ini diturunkan ya untuk yang baca gitu. Jadi kita sebagai orang yang membaca, kita yakin bahwa Al-Quran ini untuk kita gitu. Ketika kita membaca artinya, mendalami maknanya, itu ya teruntuk untuk kita. Ketika itu ada kisah-kisah, mungkin kisah ini diperuntukkan untuk kita supaya nanti ketika kita melaluinya, melalui kehidupan ini, mungkin ada contoh-contoh itu yang ke kita. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, syarat agar memperoleh manfaat dari Al-Quran yaitu memanfaatkan hambatan menjadi pelajaran. Seorang muslim harus menjadikan setiap ujian, kesalahan, dan hambatan sebagai sarana untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Contohnya, ketika menghadapi masalah, mencari solusi dalam Al-Quran, mencari solusi di Al-Quran. Saat melakukan kesalahan, menjadikan ayat-ayat taubat sebagai pengingat. Saat mendapat nikmat, menjadikan ayat syukur sebagai pedoman. Jadi di dalam Al-Quran itu sudah lengkap lah. Ketika kita menghadapi masalah, mencari solusi di dalam Al-Quran. Saat melakukan kesalahan, menjadikan ayat-ayat taubat sebagai pengingat. Saat mendapat nikmat, menjadikan ayat syukur sebagai pedoman. Kesimpulannya, agar mendapatkan manfaat maksimal dari Al-Quran, kita perlu yang pertama menjaga adab terhadap Al-Quran tadi, menerima dan mempelajari dengan benar, memahami tujuan utama diturunkannya Al-Quran, meneladani cara para sahabat berinteraksi dengan Al-Quran, menjadikan setiap hambatan sebagai sarana mengambil pelajaran. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi nggak cukup belajar saja, tapi juga mengajarkannya di sini. Semakin baik adab dan cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, semakin besar manfaat dan keberkahan dalam kehidupan kita. Semoga kita dimudahkan dalam mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Sekian dari saya. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muhid atas materinya. Selanjutnya adalah pembacaan berita yang akan disampaikan oleh Mas Syahrul Ahmad Diamanti, digantikan oleh Mas David.
Jadi sing Ya. berita terkini mengikuti apa? Wah, sudah lupa. Ya kan? Anu, suran di berita so, ini loh mau sandu. Kering. Macam gitu. Medel. Berita apa? Mengizinnya izin. Izin orang badan kayak gitu. Ada apa? Ya, kamu Medel. Medel. Hari-hari apa? Baik, di sini saya akan membacakan berita terkini. Dan salah satu berita yang ingin aku sampaikan adalah tentang fenomena okkultasi Venus oleh bulan, atau yang disebut sebagai lunar occultation of Venus. Jadi pada tanggal 17 Juni 17 Juni. ya kemarin 2 hari yang lalu, bulan sabit muda itu melintas tepat di depan Venus, sehingga dari bumi Venus itu tampak menghilang selama sekitar 1 jam sebelum muncul kembali di sisi lain bulan. Jadi bayangin kamu sedang melihat lampu yang jauh, lalu seseorang menggeser koin tepat di depan lampu itu, sehingga lampunya tuh nggak mati sebenarnya, tetapi tertutup oleh koin. Nah, dalam kasus ini lampu itu seperti Venus, koin itu bulan, dan kita manusia sebagai pengamat, kita itu berada di bumi gitu. Jadi ketika Venus itu tertutup bulan, itu kayak Venus itu hilang, kayak apa? Kayak planet yang redup gitu. Karena bulan itu jauh lebih dekat ke bumi daripada Venus, maka bulan itu bisa menutupi Venus meskipun ukuran aslinya itu jauh lebih kecil daripada Venus. Nah, yang membuat peristiwa ini istimewa adalah peristiwa ini terjadi pada siang hari, bukan malam hari. Terus Venus itu adalah planet paling terang di langit setelah matahari dan bulan. Jadi kalau misal Venus redup sekali aja, mati sekali, itu paling kelihatan biasanya. Terus dari banyak wilayah di Amerika Utara, Venus itu benar-benar terlihat lenyap lalu muncul kembali. Nah, jadi secara visual, pengamat yang menggunakan teleskop melihat Venus itu mendekati tepi gerhana bulan. Tiba-tiba titik terang itu seolah ditelan oleh kegelapan dan akhirnya hilang. Lalu sekitar 1 jam kemudian, sebuah titik terang muncul lagi dari sisi lain bulan, seperti lampu yang dinyalakan bulan. Padahal Venus tidak bergerak masuk ke bulan, tapi bulanlah yang bergerak melintas di depannya Venus melalui sudut pandang kita di bumi. Gitu. Jadi fenomena seperti ini tuh tidak terlalu sering terlihat dari lokasi yang sama. Gitu. Tapi biasanya kita mendengar dari laporan astronomi yang banyak diberikan di minggu-minggu ini gitu, dari peristiwa siang hari yang serupa terkali itu terlihat dari Amerika Utara pada 2015 yang lalu. Dan tidak akan terulang lagi di sana sampai tahun mendatang. Ya mungkin seperti itu teman-teman dari berita yang saya sampaikan. Mungkin nggak jauh dari peristiwa barusan ini ada peristiwa komet apa gitu, komet Halley kalau nggak salah, itu yang dia itu munculnya 70 tahun sekali. Dan waktu itu kebetulan aku nggak lihat gitu, padahal katanya tuh mau muncul di Indonesia itu kelihatan di langit malam jam 11 malam gitu. Waktu itu aku sudah tidur kalau nggak salah, jadi nggak sempat lihat itu mungkin ya. Berarti Venus itu lebih terang daripada bulannya. Ya, lebih terang daripada apa ya? Salah satu benda langit yang paling terang di antara matahari, bulan, dan satunya itu Venus. Jadi 3 benda langit itu yang paling kelihatan kalau dilihat dari bumi. Kita kan kalau lihat planet lain misalnya Mars, Jupiter itu kan nggak kelihatan. Biasanya dilihat dari teleskop. Tapi kalau bulan, matahari, habis itu Venus itu paling kelihatan. Gitu. Dan Venus itu juga
ya uniknya Venus itu apa, dia itu rotasinya kebalik. Tahu kan kalau bumi itu ibaratnya kepalanya itu di atas. Enggak. Ya, Venus itu kepalanya itu di bawah, kakinya di atas. Jadi makanya kalau di Venus itu matahari terbit dari barat. Venus. Soalnya rotasinya kebalik. Kalau bumi itu rotasinya apa ya, searah jarum jam gitu ya. Venus itu kebalik kan. Putarnya ke sini, bumi ke sini. Ya mungkin itu teman-teman, apakah ada Nyapa Mas kok ora foto? Muternya Venus kok kebalikan dari jarum jam. ya itu terjadi apa ya, sejarahnya emang rumit sekali. Itu kan dari ledakan Big Bang ya. Big Bang itu kan emang ledakannya itu nggak bisa ditebak gitu. Jadi kalau di Al-Quran itu disampaikan dulu itu kan langit dan bumi itu kan menyatu terus terpisah lama-kelamaan, yaitu Venus itu juga bagian dari bumi dan langit yang bersatu itu. Akhirnya kan mereka terpisah dan secara kebetulan entah gimana, ya bukan kebetulan gitu, entah gimana Venus itu ya dia melakukan gerak yang melawan gitu, melawan arah gitu. Bahkan nggak Venus aja sih, ada juga planet lain itu yang rotasinya itu malah nggak seragam seperti rotasi planet pada umumnya. Kayak planet apa ya, Uranus itu dia posisinya tidur, dia rotasinya nggak gini atau begini, tapi rotasinya begini, tidur berbaring ya. Uranus itu berbaring gitu. Mungkin itu berita yang bisa saya sampaikan, dan karena kita sudah berada di penghujung acara, mari kita tutup ya teman-teman ya. Oh ya, kondisi dulu dimulai dari Mas David, silakan. Sehat, alhamdulillah kondisi saya. Anaknya sehat di sana. Anaknya. Wis Mas. Bapakku sing loro. Ganti bapak ya. Tapi sing mulai dari aku yang kalah. Loro apa Mas? Tas operasi. Operasi apa? Prostat. Ini bapak asli sampean ya? Yo, kono Pelandaan. Baterus apa nih kono? Dewi Mas. Darah bine? Enggak. Iya ada adik ya, bulikku. Bukan, baterus ya. Sampai tamu. Sampean yo ngalor ngidul ya. Yo ini bang dino aku turu rumah sakit. Yang kalau ini. Tunggalmu itu berapa Mas? Loro lah ada bapakku Mas. Enggak tunggalmu. Tunggalnya sampean. Anak bapakmu. Ada bapakku loro. Nah itu sih tak aku tak. Oh ngono. Jadi Jadi Mas. bapak sampean wis tapi pindo. Heeh. Sing siji oleh anak loro, sing sini sampean tok kene. Ndak yang bojo pertama yo Mas kutok siji. Siji terus sampean siji. Sing landaan iki sapa nih? Bapak apa ibu sing biyen? Sing ngasih landaan. Bapakku Belandaan, ibuku yo Belandaan. Penggo. Heeh. Lanjut Mas Rudin. Alhamdulillah ada kabar sepekan terakhir sehat, untuk kerjaan juga alhamdulillah lancar, selebihnya keluarga juga sehat alhamdulillah. Mungkin masih cukup Sing flu giliran wis mulai kabeh ya. sudah alhamdulillah sudah sembuh semua Mas. Memang umat kena giliran tapi alhamdulillah sudah sembuh semua. Saya rata di mana-mana juga seperti itu. Cukup Mas. Selanjutnya saya, alhamdulillah saya juga sehat. Kenapa ya? Ya udah gitu-gitu aja. Dia ini Mas Agung tuh mesti dipakai loro. Iya, kebetulan nggak ada Mas. Jadi
mungkin ya itu saja. Sabtu Minggu pulang. Biasanya enggak sih saya Pak, Di stay sini. di kos, tapi untuk nanti sih saya memutuskan pulang Pulang. Oh. ya, karena kebetulan adik saya lagi pulang dari pondok juga. Pondoknya itu Permata Umat Trenggalek. oh sebentar. Permata Itu tempat SD saya dulu di situ. Neng kono ya. Iya. Anak Mas Arif kan itu ya. Siapa? Mas Arif. Oh di situ juga ya. Oh, SD apa SMP? SD. Kalau SMP itu pondok. Kalau sampai ini mondok ya. Makanya adik saya pondok di situ. Hmm. Tugas sama udah loro. Tunggal Oh. Tugas saya ada 4. 4 ya. Sampai Saya kedua. Ini Mas Mbak. Mbak terus sampean Iya. adik Sama adik 2. adik. Sini pondok kuwi adik sampean pas. Oh sing paling kecil Paling kecil. paling kecil. Satunya juga mondok juga yang SMA. Itu pondoknya di Al-Kifari Blitar. Oh kita. Kayak udah apa mas? Engkau apanya? Enggak. Kalau Udah lama enggak kita kan? anu ya terus ini keluarnya 15 gitu. Apa itu? Alhamdulillah sehat, anak-anak juga sehat. Ini agak apa ya, batuk kering karena kecapean karena kemarin muncak yang lawu. Ke Lawu. Oh di mana itu Pak? Pas ngerti aku mau enak berita aku mau no malah gitu dulu. Oh iya. Bisa. Soalnya kan cowok murah yang kono iki bintang-bintang kelihatan semua. Enggak ada kabut ya? Nggak ada kabut, cuma dingin udah umum. Alhamdulillah sehat. Enggak masalah. Iya kesana. Alhamdulillah keadaan sehat tapi yo rada grek-grek enek batuke. Alhamdulillah saya biasanya rutin minum zaitun olive oil ekstrak virgin dari HNI ini. Wah, piro iki, Pak? Ini iki. Teman-teman kalau ingin bisa mengambil di rumah. Piro iki? Itu harganya satu botol itu 45. Sakmene iki 45. Diminum bisa, dioles bisa, untuk kecantikan bisa, kegandengan bisa. Itu Mas, saya pengen glowing. Glowing, Ya, glowing. enggak. Biasanya itu Nyapa lucu. Air wudhu sama. Oh, air wudu. satu keluarga itu Suara. resepnya. Wes kadang di goneng bidan dokter ndak jablas. Alhamdulillah jaga nih, semoga itu sehat semuanya. Alhamdulillah keluarga sehat, Alhamdulillah. semuanya sehat, selamat, amin. Amin. Terima kasih itu dari saya. Kembali ke Mas moderator. Ya, terima kasih Mas Nanang dan teman-teman semuanya sudah hadir di percakapan pada siang hari ini. Semoga untuk kedepannya diberikan kelancaran dalam pekerjaannya, kesehatan selalu, juga Amin. kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya. Amin. Saya tutup. Kalau ini saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.